Bab 311 Permintaan Qin Yimo. Keduanya saling memandang melalui indera spiritual mereka. Melihat sepasang pupil mata berwarna putih keabu-abuan itu, Fang Yu langsung teringat pada pria bertopeng yang ditemuinya di Hua Manlou. Pria bertopeng yang menyerap mayat naga guntur dan ingin mengambil pecahan cermin Xuan Luo. Pria bertopeng itu, bukankah dia dipukuli sampai mati olehnya? Hati Fang Yu tergerak sedikit. Ia segera teringat bahwa pria bertopeng itu bukanlah manusia sungguhan, tetapi kemungkinan besar hanyalah boneka buatan manusia. Dengan kata lain, orang yang sekarang menyelimutinya dengan kesadaran spiritual mungkin saja boneka lainnya. Tak ada emosi di mata putih keabu-abuan itu, yang ada hanya kekosongan. Dia hanya menatap Fang Yu, matanya tenang. Fang Yu tidak punya alasan untuk takut. Keduanya hanya saling menatap. Setelah beberapa saat, kesadaran pihak lain tiba-tiba menghilang. Fang Yu ingin melacak pihak lain, tetapi gagal. Kesadaran pihak lain menghilang tanpa jejak dan tidak dapat ditemukan. Ada apa? Qin Yimo bertanya dengan bingung ketika dia melihat perubahan pada ekspresi Fang Yu. Tidak ada apa-apa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan melihat keluar jendela. Dia pada dasarnya yakin bahwa sepasang pupil berwarna putih keabu-abuan tadi adalah sama dengan pria bertopeng yang ditemuinya di Hua Manlou. Apakah pihak lain itu manusia atau boneka? Kita baru akan tahu setelah bertemu dengan mereka. Ingin membalas dendam padaku. Kalau begitu cepatlah datang. Senyum dingin muncul di wajah Fang Yu. Malam itu, Fang Yu datang ke hotel tempat Qin Yimo menginap dan menginap di kamar sebelah Qin Yimo. Fang Yu bermeditasi di lantai kamar, menghadap jendela dari lantai sampai ke langit-langit, memandang pemandangan malam Pulau Kowloon yang terang dan ramai. Sejak dia menyerap saripati naga, dia merasakan sensasi hangat di meridiannya, darah di pembuluh darahnya, dan bahkan di dantiannya. Perasaan ini sangat aneh. Fang Yu merasa mungkin ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, tetapi selain merasa panas, dia tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Di dantian, naga emas kecil itu masih berputar-putar, dan tampaknya tidak akan pernah berhenti. Apa arti kemunculan naga emas ini? Apakah itu berarti Fang Yu telah menguasai kekuatan naga? Setelah menyerap esensi naga, energi sejati Fang Yu benar-benar berubah menjadi warna emas yang melambangkan naga. Selain itu, Fang Yu tidak merasakan banyak perubahan. Jika aku benar-benar menguasai kekuatan naga, maka kekuatan ini lebih seperti hiasan dan kurang memiliki kegunaan praktis. Fang Yu mengulurkan tangannya dan memadatkan energi sejati di tangannya. Wow, energi emas muncul dari telapak tangannya. Fang Yu menyipitkan matanya dan mengamati ki sejati di tangannya, ingin melihat bagaimana ki sejati ini berbeda dari ki sejati sebelumnya. Namun setelah mengamati selama setengah jam, dia tetap tidak dapat melihat apapun dan harus menyerah. Fang Yu menyebarkan energi sejati di tangannya dan mendesah. Awalnya aku berpikir bahwa setelah menyerap saripati naga suci, aku akan mampu menembus tahap pemurnian ki hingga level 10.000. Namun tak disangka, setelah menahan rasa sakit luar biasa, dia bahkan tidak berhasil menembus satu level pun, dan hanya memperoleh ki naga suci yang kelihatannya kuat tetapi sebenarnya pengaruhnya kecil. Fang Yu menggelengkan kepalanya, berdiri dan berjalan ke jendela dari lantai sampai ke langit-langit. Tidak, aku pasti salah paham. Kekuatan naga tidak hanya digunakan dalam bentuk energi sejati, seharusnya ada cara lain untuk menggunakannya. Tepat saat Fang Yu tengah berpikir, terdengar ketukan di pintu. Pikiran Fang Yu terputus, dia berjalan ke pintu dan membukanya. Qin Yimo, mengenakan piyama sutra, berdiri di depan pintu. Ada apa? Fang Yu bertanya. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Qin Yimo langsung masuk ke ruangan dan duduk di sofa dekat pintu. Fang Yu menutup pintu, bersandar ke dinding, menatap Qin Yimo, dan bertanya, ada apa? Qin Yimo mengangkat kakinya yang panjang, menatap Fang Yu, dan berkata, setelah besok, jika pembunuh yang aku tunggu tidak muncul, aku akan meninggalkan Pulau Jiulong. Saya tahu mereka tidak mungkin muncul. Tindakan kamar dagang Dongri malam ini mungkin telah membuat musuh waspada. Baiklah, kalau pembunuhnya tidak muncul, kita harus meninggalkan Pulau Kowloon. Lalu bagaimana? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Qin Yimo dengan lembut membelai rambut yang sedikit basah di dahinya dan berkata, karena pembunuhnya belum muncul, keluargaku khawatir aku akan tetap tinggal di Jiangnan. Jadi, jika aku tidak dapat menangkap pembunuh yang bersembunyi di kegelapan besok, aku harus kembali ke ibu kota. Keluarga akhirnya membuat keputusan yang tepat. Fang Yu mengangguk. Qin Yimo menatap Fang Yu, menggigit bibir merahnya, dan berkata, tapi aku agak enggan meninggalkan Jiangnan seperti ini. Bisnis di Jiangnan baru saja mulai berkembang, dan keluarga Chen baru saja memperoleh batu-batu Tiandou itu. Jika aku dapat terus tinggal di Jiangnan, aku pasti akan dapat menangani semuanya dengan baik dan membiarkan keluarga Qin memperoleh pijakan yang kuat di Jiangnan. Kemudian, dengan menggunakan batu-batu Tiandou itu, aku dapat menjangkau Huaibei. Setelah kembali ke ibu kota, siapa yang akan mengambil alih bisnis Jiangnan? Fang Yu bertanya. Kakek mengatakan hal itu belum dapat dipastikan dan perluasan bisnis di Jiangnan mungkin akan ditangguhkan, kata Qin Yimo. Wah, sayang sekali, kata Fang Yu. Kau merasa kasihan, bukan?
Aku tidak begitu mengerti keputusan kakek. Kurasa tidak perlu takut pada para pembunuh itu. Qin Yimo meraih bantal di sofa dan menjepitnya dengan kuat, sambil berkata, sebagai anggota keluarga Qin, semua orang telah menjadi pusat perhatian sejak lahir, dan proses tumbuh kembangnya tidak pernah mulus. Saya telah menghadapi banyak bahaya, dan saya yakin bahwa saya memiliki kemampuan untuk menghadapi semua jenis bahaya. Tampaknya bahaya kali ini berada di luar jangkauan kita. Fang Yu berkata dengan ringan. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Qin Wudao tumbuh dewasa dan mengenal anak ini dengan cukup baik. Qin Wudao adalah orang yang sangat cerdas, teliti dan ambisius. Semua keputusan yang diambilnya dipikirkan dengan matang, dan sebagian besarnya sangat tepat. Itu pendapat mereka. Saya sudah berusia 20-an dan saya bisa menilai risikonya sendiri. Saya rasa belum saatnya untuk menyerah pada bisnis Jiangnan yang sedang berkembang pesat dalam situasi saat ini, kata Qin Yimo dengan tatapan tegas di matanya. Lalu mengapa kita tidak sampaikan saja pendapat kita kepada mereka? Kata Fang Yu. Tidak ada gunanya. Mereka semua berpikir bahwa aku harus kembali ke Beijing, termasuk kakek. Selama kakek mengangguk, aku tidak akan bisa tinggal di Jiangnan. Qin Yimo berkata dengan agak kecewa. Tidak ada cara lain. Kembalilah dengan patuh. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata. Qin Yimo berdiri, berjalan ke arah Fang Yu, membuka lebar mata indahnya, dan berkata, hanya kamu yang bisa membantuku. Apa yang bisa saya bantu? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kakek sangat menghargai kamu. Jika kamu bersedia membelaku, dia mungkin akan berubah pikiran. Qin Yimo berkedip dan berkata, poin utama dari masalah ini adalah masalah keselamatan pribadi. Ketika saya meneleponnya, dia hanya meminta saya untuk melindunginya, kata Fang Yu. Ya, Qin Yimo mengangguk seperti ayam mematuk nasi dan berkata, jika kamu bersedia menjadi pengawal pribadiku, aku bisa tinggal di Jiangnan. Saya sudah bicara banyak hanya untuk mengemukakan hal ini, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yimo menatap Fang Yu dan berkata dengan sedih, Fang Yu, bisakah kau membantuku sekali ini saja? Aku benar-benar tidak ingin kembali ke ibu kota. Aku ingin mengurus bisnis Jiangnan. Nada suaranya terdengar sedikit memohon, tetapi juga sedikit genit. Dia begitu terkejut saat mengatakan hal itu hingga pipinya yang putih dan tanpa cacat menjadi sedikit merah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berbicara kepada seseorang dengan nada seperti itu. Tentu saja tidak. Aku sedang sibuk dengan banyak hal akhir-akhir ini. Fang Yu menolak dengan terus terang. Saya bisa membayarmu, bukan hanya uang, tetapi apapun yang kamu mau. Qin Yimo tergoda lagi. Tidak ada gunanya, aku punya semua yang aku butuhkan. Fang Yu menjawab. Qin Yimo segera kehilangan kesabarannya, berjalan kembali ke sofa dan merosot ke bawah. Fang Yu menatap Qin Yimo dan berkata, berdasarkan pemahamanku terhadap kakek, dia tidak akan memaksamu untuk kembali kecuali situasinya khusus. Aku tahu. Qin Yimo menjawab dengan lemah, dia memberiku pilihan lain, yaitu membujuknya untuk menjadi pengawalku. Orang tua ini selalu merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku. Lain kali kita bertemu, aku harus memberinya pelajaran. Fang Yu berpikir dalam hati sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Oh, benar. Qin Yimo duduk tegak dan berkata, kakekku memintaku untuk bertanya apakah kamu ingin kembali ke ibu kota bersamaku. Dia ingin bertemu denganku. Lain kali, aku akan selalu pergi ke ibu kota, kata Fang Yu. Oke, Qin Yimo berdiri dan berjalan keluar ruangan. Bab 312, masuk ke Basilika. Keesokan paginya, Fang Yu dibangunkan oleh Qin Yimo. Kita mau pergi kemana? Fang Yu bertanya, bukankah aku sudah menceritakannya padamu kemarin? Basil, kata Qin Yimo. Sudah kubilang, ini hanya penipuan, kata Fang Yu. Aku tahu, aku tidak mengatakan ingin memasuki pagoda Basil, tetapi ingin melihat-lihat di sana. Banyak prajurit akan pergi ke pagoda Basil hari ini. Jika aku muncul di sana, para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan mungkin tidak dapat menahan diri dan menyerangku. Qin Yimo berkata dengan secercah harapan di matanya. Ini membuat Qin Lang di sebelahnya tampak aneh. Orang normal takut bertemu dengan pembunuh dan akan menghindarinya semampunya, karena merasa sangat ketakutan. Sebaliknya, sepupunya, adalah kebalikannya. Bukan saja dia tidak takut, dia malah menantikan kedatangan si pembunuh. Baiklah, aku bisa ikut denganmu. Tapi aku punya satu permintaan, kata Fang Yu. Permintaan apa? Qin Yimo bertanya dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Ayo sarapan dulu, kata Fang Yu. Setelah menyelesaikan sarapan di restoran hotel, Fang Yu masuk ke mobil Qin Yimo dan menuju ke tempat Kemangi berada. Sekitar 40 menit kemudian, rombongan turun dari bus. Di depanku ada lapangan kosong. Di tengah alun-alun berdiri sebuah menara yang tingginya beberapa puluh meter. Menara ini memiliki total 9 lantai, masing-masing tingginya sekitar 5 atau 6 meter. Dari luar, menara ini tampak biasa saja dan mirip dengan bangunan menara di tempat lain. Ada banyak prajurit berdiri di alun-alun, tingkat kultivasi mereka bervariasi dari tahap pemurnian Qi hingga tahap pendirian fondasi. Sebagian besar dari mereka berada pada tingkat ke-12 tahap pemurnian Qi, yang disebut tingkat master setengah langkah.
Berdiri di pintu masuk alun-alun dan melihat kerumunan yang ramai, Fang Yu hanya merasa bosan. Kakak, menara ini kelihatannya tidak terlalu besar. Apakah bisa menampung banyak orang? Qin Lang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat pagoda 9 lantai di depannya. Menara ini bukan bangunan biasa, melainkan senjata ajaib. Konon, setelah memasukinya, Anda akan mencapai dunia lain di mana para prajurit sulit untuk bertemu satu sama lain. Qin Yimo diperkenalkan. Oh, bukankah ini sama dengan kota bawah tanah di ibu kota? Qin Lang berkata dengan heran, sambil menatap pagoda 9 lantai di depannya. Jika kau ingin masuk dan melihat-lihat, silakan saja. Sudah cukup bagiku untuk memiliki Fang Yu di sisiku. Qin Yimo menatap Qin Lang dan berkata, baiklah, mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kata Qin Lang ragu-ragu. Untuk memasuki pagoda Basil, Anda harus pergi ke sebuah kios di sudut alun-alun dan menukar uang atau barang berharga lainnya dengan papan kayu. Hanya dengan tanda kayu ini Anda dapat memasuki Basilika. Seiring berjalannya waktu, banyak prajurit bertukar tanda kayu dan berjalan ke pagoda 9 lantai. Prajurit di alun-alun semakin sedikit. Setengah jam kemudian, mereka yang tetap berada di alun-alun adalah mereka yang datang untuk menonton. 10 menit kemudian, cahaya terang tiba-tiba muncul di lantai 2 menara. Begitu lampu menyala, ledakan diskusi pun muncul. Seseorang telah mencapai lantai 2 dengan begitu cepat. Ya, kali ini sangat cepat. Biasanya butuh waktu setidaknya 1 jam. Apakah ada yang bisa mencapai lantai 6 kali ini? Qin Lang, masuklah juga. Qin Yimo menatap Qin Lang dan berkata, kakak, kamu mau aku masuk? Qin Lang tertegun dan bertanya. Ya, Qin Yimo mengangguk. Qin Lang segera memahami maksud Qin Yimo, berbalik dan berjalan menuju kios di kejauhan, menukarkan uang dengan uang tunai, lalu berjalan menuju ke Mangi. Pada saat ini, Qin Yimo berbalik dan menatap Fang Yu lagi. Jauh sekali. Kalau pembunuhnya benar-benar menyerang, aku mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Apa kau yakin ingin melakukan ini? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Jika aku tidak melakukan ini, pihak lain mungkin tidak akan pernah bergerak, dan kemudian aku harus kembali ke ibu kota. Tidak peduli apapun, aku hanya bisa mencobanya. Qin Yimo berkata dengan tegas. Oke, Fang Yu mengangguk dan berjalan perlahan. Sambil berjalan, dia telah menyebarkan kesadaran spiritualnya ke radius 5 km. Dengan cara ini, Fang Yu akan segera tahu jika ada seseorang yang melakukan perilaku tidak wajar. Setelah Fang Yu dan Qin Lang pergi, Qin Yimo berdiri sendirian di tepi alun-alun, duduk di bangku batu dan bermain dengan ponselnya. Dia berpura-pura bermain dengan teleponnya, tetapi pikirannya sepenuhnya terfokus pada sekelilingnya. Dia harus tetap waspada, untuk berjaga-jaga. Untuk memikat si pembunuh, dia harus menempatkan dirinya dalam posisi paling berbahaya. Fang Yu berjalan menuju kios. Seorang pria berjubah abu-abu sedang duduk di kios, dengan banyak tanda kayu diletakkan di depan mereka. Fang Yu merasa bosan, jadi dia berjalan maju dan bertanya, seberapa sering pagoda 9 lantai itu dibuka? Seminggu sekali. Mau masuk. Masih ada lebih dari 100 tempat yang tersedia hari ini. Harganya cukup murah. Hanya satu tempat seharga 30.000 yuan, kata pria itu. 30.000. Itu terlalu mahal. Bisakah saya mendapatkan kembali uang saya setelah saya masuk? Fang Yu bertanya. Lelaki itu tersenyum sinis dan berkata, jelas sekali ini adalah pertama kalinya Anda ke sini. Tidakkah Anda lihat betapa banyak orang yang berdesakan di sini untuk membeli papan kayu? Jika mereka tidak bisa mendapat untung, mengapa mereka begitu antusias? Tetapi ku dengar pagoda 9 lantai ini adalah senjata ajaib. Bukankah harta karun di dalamnya terbatas? Pagoda itu dibuka seminggu sekali. Bahkan jika ada harta karun di dalamnya, aku khawatir semuanya telah diambil. Kata Fang Yu. Kalau kamu tidak mau membeli, jangan banyak bertanya. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Pria itu tampak sedikit marah. Dia mendengus dingin dan mengabaikan Fang Yu. Fang Yu tersenyum, meninggalkan kios, dan berjalan santai menuju ke Mangi. Ketika dia sampai di menara, dia mengulurkan tangan kanannya, memegang tanda kayu di telapak tangannya. Ini bukan ide yang bagus untuk dilakukan, tetapi 30.000 yuan terlalu mahal. Tidak sepadan dengan uangnya. Fang Yu berpikir dalam hati. Lantai 3 pagoda Basil di depan masih belum menyala. Tampaknya belum ada seorang pun yang berhasil mencapai tingkat ketiga. Fang Yu menoleh untuk melihat Qin Yimo di sudut alun-alun, dan melangkah ke pagoda 9 lantai. Indra spiritualnya telah meliputi sekelilingnya, dan dia dapat segera mendeteksi setiap gerakan. Alasan mengapa dia memilih memasuki pagoda 9 tingkat adalah karena ketika indra spiritualnya menyapu menara, dia merasakan banyak aura aneh. Tampaknya memang ada beberapa hal bagus di menara 9 lantai ini. Totalnya hanya ada 9 lantai, jadi tidak akan memakan banyak waktu. Setelah Fang Yu melangkah memasuki pagoda 9 lantai itu, dia menginjak sebuah pembatas dan tanda kayu di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pemandangan di sekelilingnya juga berubah. Jelas sekali bahwa pagoda 9 tingkat ini adalah senjata sihir luar angkasa yang sangat hebat.
3 atau 4.000 tahun yang lalu, banyak sekte menggunakan prinsip yang sama untuk menciptakan instrumen luar angkasa yang cocok untuk ujian para pengikut sekte, yang memungkinkan para pengikut untuk berlatih tanpa mengancam keselamatan pribadi mereka. Akan tetapi, dampak pelatihan semacam itu sangat buruk. Oleh karena itu, banyak sekte masih memilih menggunakan metode yang paling primitif dan langsung mengirim pengikut untuk pelatihan. Daerah di sekitar Fang Yu berubah menjadi hamparan salju yang tak berujung. Fang Yu tahu betul bahwa semua ini hanyalah ilusi. Jika dia ingin memasuki level berikutnya, dia tidak perlu berjalan sembarangan. Dia hanya perlu mengetahui lokasi pembatasan yang memicu level berikutnya. Di bawah naungan indera spiritualnya, Fang Yu dengan mudah menemukan hal yang tidak diketahui dan segera bergegas maju. Beberapa detik kemudian, Fang Yu berdiri di pembatas itu. Suara mendesing. Kilatan cahaya putih melewati tubuh Fang Yu. Detik berikutnya, Fang Yu tiba di lantai 2 basilika. Semua barang bagus seharusnya ada di lantai atas, terus saja naik. Memikirkan hal ini, Fang Yu sekali lagi mengabaikan semua ilusi di depannya, menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci lokasi pembatasan, lalu dengan cepat bergegas ke lokasi itu dan masuk ke tingkat berikutnya. Di alun-alun, wajah para penonton berubah saat melihat lantai 3 basilika bersinar. Cepat sekali, ada yang baru saja masuk ke lantai 2, dan ada yang lain lagi yang masuk ke lantai 3 dengan sangat cepat. Seseorang berseru. Namun, begitu lelaki itu selesai berbicara, lantai keempat basilika itu mulai menyala. Kali ini, terjadi keributan di mana-mana. Ini terlalu cepat. Lapisan ketiga baru saja menyala kurang dari 2 detik, dan lapisan keempat menyala lagi. Siapa ini? Kok bisa secepat itu? Seseorang berteriak. Dia baru saja selesai berbicara ketika lantai kelima basilika mulai bersinar. Wow, orang-orang di alun-alun tidak dapat lagi tenang dan berteriak serempak. Lantai 5 menyala begitu cepat. Dulu, butuh waktu setidaknya beberapa jam untuk masuk ke lantai 5. Berkali-kali, bahkan di antara seluruh kelompok prajurit yang memasuki pagoda 9 lantai, tidak seorang pun berhasil menembus lantai kelima. Ketika lantai kelima menyala, banyak prajurit yang gagal dalam pelatihan mereka di pagoda 9 lantai dan diteleportasi keluar menara. Bab 313 Perang dimulai. Sebelum para prajurit itu dapat berdiri tegak, mereka mendengar seruan dari belakang dan semuanya mendongak ke menara. Begitu mereka mengangkat kepala, mereka melihat lantai 6 pagoda Basil bersinar terang. Ya Tuhan, lantai 6. Seseorang benar-benar berhasil masuk ke lantai 6. Bukankah itu intinya? Intinya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Sudah berapa lama lantai 5 menyala? Bagaimana dia bisa sampai ke lantai 6? Saya pikir, pasti ada yang salah. Coba saya tanya ke pemilik kios. Semua orang melihat ke arah kios, hanya untuk mendapati bahwa pada saat ini, pemilik kios yang mengenakan jubah abu-abu juga tengah mendongak dengan kepala, mulut terbuka lebar, menatap lantai 6 yang bersinar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Masuk akal jika tidak ada yang memicu pembatasan di pagoda Basil, mustahil setiap lantai pagoda Basil bisa menyala. Setiap kali suatu lapisan bersinar, itu membuktikan bahwa seseorang telah memicu pembatasan pada lapisan itu. Tepat ketika pemilik kios tengah bertanya-tanya, sebuah cahaya terang muncul di lantai 7 basilika. Kurang dari 3 detik. Si pemilik kios mendongak dan menatap kemangi itu dengan mata terbelalak. Tenggorokannya bergerak dan dia tidak dapat berbicara. Orang-orang lain di alun-alun itu juga berdiri di sana dengan linglung. Qin Yimo, yang sedang duduk di bangku batu di tepi alun-alun, tidak terkecuali. Pengetahuannya tentang kemangi hanya terbatas pada informasi yang diberikan oleh bawahannya. Tetapi saat ini, saat mendengar seruan-seruan di sekelilingnya dan melihat wajah-wajah orang yang amat terkejut, dia tahu betapa luar biasanya pemandangan di hadapannya. Siapa yang masuk begitu cepat? Mungkinkah Qin Lang? Mata indah Qin Yimo berkedip saat dia menatap lantai 7 yang disorot. Pada saat ini, lantai 8 kembali menyala. Orang-orang di alun-alun tak mampu lagi mengeluarkan teriakan kaget. Mereka menjadi mati rasa dan hanya menatap kosong ke arah kemangi, diam menunggu lantai ke-9 mulai bersinar. Banyak prajurit yang terbunuh oleh monster dalam ilusi di dalam pagoda Basil dan diteleportasi keluar sekarang menyadari situasi khusus dan melihat ke puncak pagoda Basil. Sebelum hari ini, tidak seorang pun pernah mampu mencapai lantai 9 basilika. Namun, jika melihat situasi saat ini, rekor ini akan segera dipecahkan. Saat semua orang memperhatikan, lantai 9 pagoda Basil masih belum menyala. Berdasarkan kecepatan sebelumnya, dibutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk menyelesaikan satu lapisan. Namun sekarang, lebih dari 1 menit telah berlalu sejak lantai 8 menyala. Lantai 9 masih belum menyala. Sepertinya kita menemui rintangan. Lantai 9 tidak mudah ditembus. Sial, mencapai lantai 8 saja sudah luar biasa. Orang-orang sebelumnya hanya mencapai lantai 5 paling banyak. Itu tidak benar. Orang ini masuk begitu cepat, bisakah dia mendapatkan harta karun di setiap lantai? Itu seharusnya tidak mungkin, kan? Dia hanya bertahan di setiap lantai selama 1 atau 2 detik. Karena lantai 9 masih belum menyala, diskusi pun muncul di alun-alun.
Di dalam Basilika, lantai 8. Saya tahu bahwa orang yang menciptakan senjata ajaib ini punya niat jahat. Pada saat ini, Fang Yu berada di tempat yang remang-remang. Ilusi ini mungkin adalah gambaran neraka dalam pikiran penciptanya. Sekelompok monster jelek menyerbu ke arah Fang Yu, tetapi Fang Yu bahkan tidak mencoba menghindar. Selama kamu meyakini dalam hatimu bahwa segala sesuatu di sekitarmu adalah palsu, ilusi itu akan runtuh dengan sendirinya. Tidak peduli jenis ilusi apapun yang Anda hadapi, trik ini selalu berhasil. Cakar monster ganas ini menamparkan Fang Yu, lalu menembus tubuh Fang Yu tanpa menimbulkan kerusakan berarti. Alasan mengapa Fang Yu tidak bisa masuk ke lantai 9 adalah karena menara 9 lantai itu tidak memiliki batasan apapun untuk mencapai lantai 9. Dengan kata lain, memang ada hal-hal baik di Basilika, tetapi semua hal baik itu tersembunyi di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh prajurit biasa. Sangat berbahaya. Kecuali lantai 9, memang banyak sekali barang yang ditaruh di 8 lantai lainnya. Namun semua benda itu hanyalah sampah yang tidak berguna, seperti senjata sihir tingkat menengah, ramuan tingkat rendah, dan sebagainya. Keuntungan yang diperoleh pemilik kios setiap kali membuka kemangi itu sedikitnya 20 kali lipat nilai logam-logam bekas tersebut. Seperti yang diduga, situs uji coba yang mengharuskan biaya masuk semuanya adalah penipuan. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menegakkan keadilan atas nama surga. Mulut Fang Yu sedikit melengkung dan dia mendorong keras dengan kakinya. Ledakan. Tanah di bawah kaki Fang Yu retak. Pada saat yang sama, Fang Yu terbang lurus ke atas. Dalam ilusi, ada langit berwarna merah darah di atas. Namun indera spiritual yang dilepaskan Fang Yu dapat melihat situasi sebenarnya di dalam menara. Itu hanya tembok. Ledakan. Terdengar suara keras dan kerikil beterbangan di mana-mana. Fang Yu berhasil mencapai lantai 9. Tidak ada ilusi lagi di sini, hanya ruangan kecil. Tidak ada lampu dan dekorasi. Di tanah di depan Fang Yu, ada sebuah kotak baja. Dilihat dari derajat pengunciannya, kotak ini dapat disebut brankas. Semua hal yang bagus seharusnya ada di sana. Fang Yu melangkah maju dan menamparkan permukaan kotak itu. Ledakan. Terdengar suara benturan logam yang keras. Lalu, retakan muncul di permukaan kotak, dan tak lama kemudian kotak itu pecah seluruhnya, memperlihatkan isi di dalamnya. Buku rahasia seni bela diri, ramuan bermutu tinggi, bahan obat berusia ribuan tahun, dan beberapa senjata ajaib. Aura yang dirasakan Fang Yu dengan indera spiritualnya sebelumnya kemungkinan besar adalah aura yang dipancarkan oleh ramuan obat tersebut. Alasan mengapa pemilik pagoda Basil menempatkan benda-benda ini di lantai 9 adalah untuk memungkinkan aura yang tidak dapat disembunyikan ini menarik lebih banyak prajurit ke pagoda Basil. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa kemangi itu akan menarik perhatian perampok yang tidak masuk akal seperti Fang Yu. Seni bela diri macam apa ini? Seni Dewa Beiming. Sepertinya dulu ada sekte kelas 2 yang disebut Sekte Beiming. Seni menaklukkan hantu, bukankah ini teknik rahasia Sekte 5 Jalan? Ada juga teknik pedang Taiksu. Melihat buku panduan rahasia seni bela diri di dalam kotak itu, mata Fang Yu berkilat terkejut. Dia telah mendengar hampir semua buku rahasia bela diri ini, yang semuanya merupakan teknik rahasia sekte-sekte dari ribuan tahun yang lalu. Sebagian besar sekte ini telah menghilang dan punah di dunia. Tetapi metode rahasia mereka sebenarnya masih memiliki sisa. Dan bukan hanya satu sekte, tapi beberapa sekte. Siapakah pemilik pagoda 9 lantai ini? Kok dia bisa? Fang Yu sedang berpikir, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Dalam jangkauan kesadaran spiritualnya, dia merasakan aura yang sangat dingin dan sejuk mendekat. Di alun-alun, tidak ada cahaya di lantai 9. Sebaliknya, ledakan suara keras yang tiba-tiba datang dari pagoda 9 lantai itulah yang mengejutkan semua orang yang hadir. Jelas saja monster di lantai 8 sangat kuat. Kalau tidak, mustahil menyebabkan keributan sebesar itu. Tepat ketika semua orang tengah menatap kemangi itu, sesosok tubuh berwarna hitam diam-diam berjalan memasuki alun-alun. Wajahnya ditutupi kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang pupil berwarna putih keabu-abuan. Dia berjalan tidak tergesa-gesa atau lambat, tanpa membuat suara apapun. Itu ada di dalam. Pria bertopeng itu menatap pagoda 9 lantai di depannya, dan cahaya aneh bersinar di pupil matanya yang putih keabu-abuan. Setelah menggunakan metode rahasia untuk mengunci lokasi napas naga tadi malam, dia tahu bahwa esensi naga kemungkinan besar telah diserap ke dalam tubuh Fang Yu. Dia harus membunuh Fang Yu untuk mengambil kembali asal-usul naga. Sebelumnya, kau menghancurkan klon hantuku, dan sekarang kau telah mengambil asal-usul naga itu. Kali ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya dan memurnikanmu menjadi manusia. Pria bertopeng itu berjalan lurus menuju kemangi. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba melintas di depannya. Seorang prajurit yang diteleportasi berdiri tepat di depannya. Ledakan. Pria bertopeng itu tidak menghindar sama sekali, melainkan menyerbu maju dan membuat prajurit itu kehilangan keseimbangan. Sang prajurit menunjukkan ekspresi geram. Dia melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk memegang bahu pria bertopeng itu, dan berkata, "Hei, apakah kamu tidak punya mata saat berjalan?"
Pria bertopeng itu mengangkat telapak tangan kirinya tanpa menoleh sedikit pun, dan menepukkannya ke belakang. Ledakan. Tamparan itu mendarat tepat di wajah prajurit itu. Kepala prajurit itu meledak seperti semangka, warna merah dan putih memancar keluar bersamaan. Orang-orang yang berada di dekat situ mendengar suara itu, berbalik dan berteriak ketakutan. Pembunuhan. Ada yang membunuh orang di sini. Orang-orang lain di alun-alun itu semula memperhatikan kemangi itu, tetapi begitu mendengar teriakan itu, mereka segera berbalik untuk melihat. Melihat mayat tanpa kepala yang masih menyemburkan darah, wajah semua orang berubah drastis. Beraninya seseorang membunuh seseorang di siang bolong. Pria bertopeng itu tidak menghiraukan getaran di sekelilingnya dan terus berjalan menuju pagoda Basil. Ledakan. Tetapi pada saat ini, bagian atas kemangi itu meledak. Sebuah sosok muncul tiba-tiba dari puncak pagoda Basil dan jatuh ke tanah. Pria bertopeng itu berhenti dan tidak bergerak maju. Dia mendongak dan mencoba melihat sosok di langit. Namun saat dia mengangkat kepalanya, yang dia lihat hanyalah sebuah kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya keemasan. Bab 314 Akulah Jalan Surga. Ledakan. Detik berikutnya, tinju itu mengenai kepala pria bertopeng itu dengan keras. Terjadi ledakan keras di lokasi di mana pria bertopeng itu berada, tanah dan batu beterbangan di mana-mana. Seluruh alun-alun berguncang. Orang-orang di alun-alun berteriak dan berlarian karena panik. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan sebuah lubang besar muncul di depan pagoda Basil. Sosok Fang Yu muncul di atas lubang, dengan cahaya keemasan samar di tubuhnya. Melihat Fang Yu, Qin Yimo yang sedang duduk di bangku batu di tepi alun-alun, mengubah ekspresinya dan segera berdiri. Apa yang telah terjadi? Qin Yimo membuka lebar mata indahnya dan menatap Fang Yu di kejauhan, matanya penuh dengan keterkejutan. Fang Yu menatap pria bertopeng yang tergeletak di dalam lubang dan sedikit mengernyit. Setelah pukulan ini, kepala pria bertopeng itu tidak meledak. Itu dianggap sangat sulit. Tubuh pria bertopeng itu tenggelam dalam tanah yang retak, dikelilingi puing-puing. Gara-gara pukulan tadi, ada lekukan besar di dahinya, yang terlihat agak menyeramkan. Dia menatap Fang Yu yang berada tepat di atasnya, tanpa sedikit pun emosi di mata abu-abunya. Aura pembunuh yang amat dahsyat menyeruak dari tubuhnya dan menyerbu langsung ke arah Fang Yu. Saya mencarinya untuk waktu yang lama. Suara pria bertopeng itu tidak keluar dari mulutnya, tetapi ditransmisikan langsung ke telinga Fang Yu melalui indera spiritualnya. Oh, kenapa kamu mencariku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Hancurkan klon hantuku, kata pria bertopeng itu. Klon hantu. Seperti yang diduga, itu ada hubungannya dengan boneka Huaman Lou, kata Fang Yu. Boneka. Salah. Tubuh pria bertopeng itu perlahan melayang dari tanah dan perlahan naik ke udara setinggi Fang Yu. Itu kloninganku. Nada bicara pria bertopeng itu amat dingin. Bukankah klon hanyalah boneka? Tidak ada bedanya. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Boneka terlalu rendah levelnya. Setiap klonku memiliki kesadarannya sendiri dan tidak perlu dikendalikan. Kau tidak akan mengerti betapa pentingnya klon bagiku. Hancurkan klon hantuku, kalau begitu, aku harus menghancurkannya. Pria bertopeng itu berkata dengan muram. Dia menatap lurus ke arah Fang Yu, lalu berkata, sepertinya esensi naga suci telah terserap ke dalam tubuh. Mendengar ini, hati Fang Yu tergerak. Tanpa diduga, pria bertopeng itu bisa melihat hal itu sekilas. Lagi pula, dari nada bicaranya, sepertinya dia datang ke sini hanya untuk mengetahui asal-usul naga itu. Ingin mengetahui asal-usul naga? Fang Yu bertanya. Aku tidak perlu mendapatkan asal-usul naga, aku hanya perlu memurnikannya menjadi klon milikku. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya. Aura yang amat kuat menyapu bagai angin kencang. Jubah hitam pria bertopeng itu berkibar di udara. Dia mengangkat tangan yang tampak seperti dahan yang layu ke arah Fang Yu. Ledakan. Sesaat kemudian, semburan energi dahsyat menghantam Fang Yu. Dari tidak ada menjadi ada, hanya dalam sekejap. Fang Yu dihantam langsung oleh kekuatan besar ini, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Pada saat ini, pria bertopeng itu mengulurkan telapak tangannya dan menekan ke bawah lagi. Ledakan. Fang Yu yang terbang mundur di udara tiba-tiba jatuh ke tanah. Ledakan. Terdengar ledakan keras, menyebabkan tanah bergetar. Tubuh Fang Yu tenggelam dalam tanah. Pada saat ini, para prajurit yang masih berada di pagoda 9 lantai itu semua menyadari pergerakan di luar dan berteleportasi keluar satu demi satu. Ketika para prajurit yang diteleportasi keluar melihat alun-alun di depan mereka, mereka merasa ngeri dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua prajurit menatap ke arah pria bertopeng dengan aura yang sangat ganas yang melayang di udara tidak jauh di depan. Walaupun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka tahu mereka tidak bisa tinggal lama di sana ketika mereka merasakan aura dingin yang keluar dari pria bertopeng itu. Para prajurit itu melarikan diri keluar alun-alun. Qin Lang ada di antara mereka. Dia melihat sekelilingnya dan melihat Qin Yimo berdiri di tepi alun-alun, maka dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk segera menyerbu ke arah Qin Yimo. Namun detik berikutnya, gerakannya terhenti.
Bukan hanya dia, tetapi semua prajurit di sekitarnya berhenti di tempat dalam posisi kaku, tidak dapat bergerak. Suatu kekuatan yang menyesakkan turun dari langit dan mendarat pada mereka masing-masing. Mereka terkunci di tempat oleh kekuatan besar ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Qinlang menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan aura kultivasi Grandmaster pun meledak sepenuhnya. Tetapi meski begitu, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini. Jangkauan yang dicakup oleh kekuatan besar ini memiliki radius sedikitnya 200 meter. Bahkan Qin Yimo yang duduk di tepi alun-alun pun tampak pucat dan gemetar. Perasaannya tidak seintuitif para prajurit yang lebih dekat. Tetapi beban yang dibebankan pada bahunya membuat dia, yang tidak pernah berlatih bela diri, merasa sangat lelah. Ada hampir 200 orang di seluruh alun-alun, semuanya membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Semua orang melihat ke arah pria bertopeng yang melayang di udara tak jauh dari sana, memancarkan aura yang luar biasa, hanya ketakutan yang terlihat di mata mereka. Pada saat ini, pria bertopeng itu mengangkat tangannya, dan cahaya aneh bersinar di pupil matanya yang berwarna abu-abu putih. Jalan surga memang merupakan kekuatan tertinggi di dunia ini. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya. Ledakan. Tanah dalam radius 200 meter tiba-tiba retak. Kerikil di permukaan tanah beterbangan dan melayang di udara. Para prajurit yang berada lebih dekat ke pria bertopeng itu berteriak. Tepat pada saat itu, mereka merasakan tubuh mereka seperti terkoyak dan sakitnya tak tertahankan. Wajah Qinlang pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia menatap pria bertopeng yang jaraknya lebih dari 10 meter, hanya dengan ekspresi terkejut di matanya. Ia lahir di keluarga Qin. Dia tumbuh di lingkungan yang sangat baik dan memiliki visi yang tinggi. Dia secara pribadi telah menyaksikan banyak prajurit kuat di tingkat kehormatan bela diri, dan bahkan tingkat santo bela diri, memamerkan kekuatan magis mereka. Tetapi tidak seorang pun dari orang-orang itu yang lebih terkejut daripada pria bertopeng di depannya. Pria bertopeng itu melayang di udara, dengan cahaya biru redup di tubuhnya dan aura yang luar biasa. Sekali melihatnya saja membuat jiwa bergetar. Tidak mungkin aku berpikir untuk melawannya. Tubuh Qinlang sedikit gemetar. Dia memandang Qin Yimo di kejauhan dan mendapati wajah Qin Yimo juga sangat jelek, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan kakeknya. Apapun yang terjadi, keselamatan sepupuku harus terjamin. Qinlang menggertakkan giginya, berusaha keras melepaskan diri dari kekuatan besar yang menyelimutinya. Kultivasi gurunya benar-benar meledak dan energi sejatinya meledak. Pria bertopeng itu menoleh dan menatap Qinlang yang sedang berjuang keras. Seekor semut biasa, apakah kau pikir kau dapat melepaskan diri dari belenggu surga? Sambil berbicara, lelaki bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya dan sedikit mengepalkan telapak tangan kanannya di udara. Ah! Qinlang menjerit, matanya terbelalak, urat-urat muncul di dahinya. Setiap inci daging dan darahnya terasa sakit luar biasa. Qin Yimo yang berada jauh melihat kejadian ini, matanya memerah dan dia berteriak. Pria bertopeng itu menatap Qinlang yang sedang kesakitan luar biasa, lalu berkata, akulah jalan surga. Tidak seorang pun dapat menentang kekuatan surga. Sambil berbicara, pria bertopeng itu menggunakan tangan kanannya lagi untuk mencoba menghancurkan tubuh Qinlang hidup-hidup. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara tentang jalan surga? Pada saat ini, suara dingin terdengar di telinga pria bertopeng itu. Sebelum pria bertopeng itu sempat bereaksi, dadanya terkena pukulan keras dan terlempar mundur. Kekuatan yang melekat pada Qinlang langsung menghilang. Tetapi Qinlang telah mencapai batasnya, tubuhnya lemas dan dia pingsan di tanah. Fang Yu melirik Qinlang dan menyadari bahwa Qinlang tidak dalam bahaya hidup, jadi dia bergegas menuju pria bertopeng itu lagi. Pria bertopeng ini, sebenarnya telah menguasai kekuatan surga. Serangan yang baru saja dialami Fang Yu bukanlah serangan biasa, melainkan serangan yang mengandung kekuatan surga. Hanya kekuatan surga yang bisa mengizinkan Fang Yu terbaring di bawah tanah selama beberapa detik lagi. Dalam sekejap, Fang Yu menyerbu ke arah pria bertopeng itu lagi dan meninju dadanya lagi. Pria bertopeng itu menempelkan kedua telapak tangannya. Ledakan. Sebuah perisai energi yang tak tertahankan menyebar dari tubuhnya. Trik itu tidak berhasil padaku. Fang Yu tersenyum dingin, tangan kanannya memancarkan cahaya keemasan dan menghantam langsung ke perisai. Ledakan. Dengan suara keras, perisai pelindung itu dihancurkan oleh Fang Yu. Tinju itu mengenai dada pria bertopeng itu lagi. Engah. Dada kiri pria bertopeng itu tertusuk oleh tinju Fang Yu. Namun pria bertopeng itu tidak panik. Sebaliknya, dia melantunkan beberapa mantra dan mendorong tangannya ke depan. Potongan-potongan puing yang mengambang di udara berkumpul ke arah Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, puing-puing itu benar-benar menyelimuti Fang Yu dan mengembun menjadi batu besar. Bab 315, Penghancuran dengan satu pukulan. Batu besar ini berdiri di udara, seperti magnet, yang terus-menerus menarik batu-batu kecil dari daerah sekitarnya. Memanfaatkan kesempatan ini, pria bertopeng itu mundur puluhan meter.
Bahkan tidak ada setetes darah pun yang keluar dari dada kirinya yang tertusuk, dan luka itu tampaknya tidak berpengaruh apapun padanya. Dia menatap batu besar di depannya yang semakin membesar, dan warna dingin bersinar di matanya yang putih keabu-abuan. Hukum surga dapat menghukum siapapun. Pada saat ini, para prajurit di alun-alun yang telah mendapatkan kembali kemampuan bergerak mereka bergegas keluar seolah-olah melarikan diri. Banyak orang memandang batu besar di langit dengan wajah pucat. Pria bertopeng itu sungguh kuat. Begitu dahsyatnya sampai membuat Anda tak bisa bernapas. Seluruh alun-alun dihancurkannya dengan mudah, dan batu besar di udara membuat orang-orang merasa putus asa. Rasanya seperti akhir dunia telah tiba. Ledakan. Pagoda Basil yang sudah dalam bahaya, runtuh dengan suara keras. Saat jatuh ke tanah, benda itu perlahan pecah berkeping-keping dan terbang menuju batu besar di langit. Lambat laun, batu besar yang terbentuk dari pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya ini menjadi semakin besar dan besar, dengan radius sedikitnya lebih dari 100 meter. Ia berdiri di udara, menciptakan bayangan besar di tanah. Batu-batu ini saja sudah cukup untuk menghancurkanmu sampai mati. Di bawah pengaruh kekuatan surga, batu-batu biasa dapat diubah menjadi senjata yang sangat keras. Pria bertopeng itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan menyatukannya. Batu besar di langit juga terus menyusut. Pecahan-pecahan batu itu bagaikan adonan, yang perlahan-lahan dipadatkan hingga mencapai titik ekstrim. Melihat pemandangan ini, Qin Yimo di kejauhan menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia memandang Qin Lang yang terbaring di kejauhan, lalu menatap batu besar di langit. Fang Yu ada di dalam batu besar ini. Dengan begitu banyak pecahan yang terkompresi sangat dalam di dalamnya, bisakah Fang Yu, yang berada di tengah batu besar itu, bertahan? Ini adalah pertama kalinya Qin Yimo merasa khawatir tentang Fang Yu. Kekuatan menindas yang dilakukan pria bertopeng itu terlalu kuat. Seolah-olah dia bukan manusia sama sekali, melainkan dewa, dan tak tertahankan. Pria bertopeng itu berdiri di udara, tangannya masih perlahan menutup. Batu besar di langit, dari radius sekitar 100 meter, dipadatkan olehnya hingga hanya sekitar 50 meter. Batu besar ini sekarang telah sepenuhnya berubah menjadi batu sungguhan. Meskipun ukurannya telah mengecil, tetapi kepadatannya telah meningkat ke nilai yang amat mengerikan. Tidak ada satu pun retakan di dalam batu besar ini yang terbuat dari pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kasus ini, mustahil ada makhluk hidup apapun yang bisa hidup di dalam batu besar itu. Pria bertopeng itu mendorong maju dengan kedua tangannya, dan batu besar itu terlempar mundur puluhan meter. Aku akan melemparkanmu tinggi ke langit dan kemudian menjatuhkanmu. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Pria bertopeng itu berpikir demikian dan mengangkat tangannya. Batu besar itu langsung terbang ke langit. Batu yang begitu besar dan berat itu, di tangan pria bertopeng itu, bagaikan mainan, yang bisa digerakkan semaunya. Pada saat ini, Qin Yimo di kejauhan sudah putus asa. Fang Yu sudah lama terdiam, aku khawatir. Namun sebelum ia sempat memikirkan hal itu lama-lama, batu besar yang tengah melayang ke angkasa itu tiba-tiba berhenti. Pria bertopeng itu tertegun dan mengangkat tangannya ke atas. Tetapi batu besar itu tidak mau bergerak. Lalu, batu besar ini benar-benar terbang menuju lokasi pria bertopeng itu dengan kecepatan luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, batu besar yang sangat padat itu terbang di depan pria bertopeng itu dan hendak menghantamnya. Pupil mata pria bertopeng itu sedikit mengecil, dia berteriak dengan dingin, menangkupkan kedua tangannya, lalu menariknya keluar. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Batu besar itu runtuh dan pecah menjadi potongan-potongan batu yang lebih kecil pada detik terakhir sebelum menghantam pria bertopeng itu. Namun di tengah-tengah mereka muncullah sesosok yang bersinar dengan cahaya keemasan. Itu Fang Yu. Terima kasih atas paket pijatnya. Saya merasa sangat nyaman setelah dipijat dengan batu-batu ini. Fang Yu bergegas menghampiri pria bertopeng itu dan meninju wajahnya lagi. Dia tidak menahan pukulan ini. Ledakan. Kekuatan pukulan ini menyebabkan udara meledak, ruang terdistorsi, dan tekanan udara turun tiba-tiba. Sebelum tinju itu menyentuh pria bertopeng, tanah meledak. Pria bertopeng itu terkejut dan melafalkan mantra ajaib itu dalam hati. Cahaya biru muda terpancar dari tubuhnya. Kekuatan surga. Dia ingin menggunakan kekuatan surga untuk memblokir pukulan Fang Yu. Tetapi saat kekuatan surga muncul di tubuhnya, Fang Yu tersenyum. Kekuatan surgawi Anda tidak cukup murni. Paling banter hanya setengahnya. Kekuatan yang terkandung dalam pukulanku adalah kekuatan surga yang sebenarnya. Ketika saya berbicara, udara di sekeliling saya tampak tenang. Pria bertopeng itu dapat melihat dengan jelas bahwa tinju Fang Yu yang begitu dekat dengannya, tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Dan tinju ini sendiri diselimuti cahaya keemasan. Dengan cara ini, kepalan tangannya setengah emas dan setengah biru. Aura agung dan amat sakral terpancar dari tinju Fang Yu. Pukulan ini mengandung kekuatan naga dan kekuatan surga. Bagaimana ini mungkin? Sudah menjadi akal sehat bahwa tubuh seseorang hanya dapat menampung satu jenis energi.
Seperti halnya seorang pendekar biasa, ia hanya dapat menguasai ki sejati yang telah dikultivasikannya sendiri, tetapi tidak dapat menggunakan ki sejati milik orang lain. Atas dasar ini, semakin kuat energinya, semakin tinggi penolakannya. Misalnya, kekuatan naga dan kekuatan surga adalah dua energi yang paling kuat. Dua hal ini tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dalam satu orang. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa pria bertopeng memurnikan banyak klon. Dia memurnikan jalan hantu, jalan surga, dan jalan Buddha, dan bersiap untuk memurnikan jalan manusia dan jalan para dewa. Alasan dilakukannya ini adalah untuk memungkinkan klon yang berbeda menguasai energi yang berbeda. Misalnya, jalan surga mengendalikan kekuatan jalan surga. Jalan hantu mengendalikan kekuatan hantu. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya yang akan memungkinkannya melepaskan banyak energi di saat yang bersamaan. Tetapi Fang Yu di depannya benar-benar menguasai kekuatan naga dan kekuatan surga pada saat yang sama. Terlebih lagi, kedua energi yang luar biasa kuat ini sebenarnya dapat disatukan dalam satu pukulan. Ini tidak mungkin bagi pria bertopeng. Pria bertopeng itu menatap Fang Yu dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi saat ini, tinju itu sudah mengenai kepalanya. Ledakan. Terdengar ledakan keras dan kilatan cahaya. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang di alun-alun itu tidak dapat membuka mata. Baru setelah puluhan detik kemudian cahaya itu berangsur-angsur menghilang. Ketika semua orang melihat kejadian itu, mata mereka hampir terbelalak karena terkejut. Persegi di depanku, tidak, itu tidak bisa lagi disebut persegi. Sebuah lubang besar dengan radius ratusan meter muncul di depan mereka. Jika seseorang datang ke sini, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah alun-alun berukuran sedang. Fang Yu berdiri di tengah lubang besar. Tidak ada apapun di depannya. Pukulan tadi memusnahkan seluruh tubuh pria bertopeng itu, tak meninggalkan abu. Aku seharusnya tidak membunuhnya secepat itu. Aku seharusnya bertanya lebih banyak. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri dengan jengkel. Dia menoleh dan melihat pemandangan di sekelilingnya, lalu menunduk menatap tangannya. Kamu harus mengendalikan diri di masa depan. Jangan pernah menggunakan kekerasan lagi. Fang Yu menemukan Qin Lang yang tidak sadarkan diri dan membawanya ke Qin Yimo. Mungkin aku baru saja melukainya secara tidak sengaja, tetapi itu bukan masalah besar. Dia seharusnya baik-baik saja setelah berbaring selama 3 hingga 5 hari. Fang Yu berkata pada Qin Yimo. Qin Yimo menatap Fang Yu, lalu menatap lubang besar di belakangnya, hanya ada keterkejutan di mata indahnya. Berkat instruksi Qin Wudao dan pengamatannya sebelumnya terhadap Fang Yu, dia sudah memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap kekuatan Fang Yu. Tetapi setelah mengalami kejadian tadi, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Fang Yu. Aku. Menatap Fang Yu di depannya, Qin Yimo tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Saya sarankan kita pergi dari sini dulu dan baru membicarakan hal lain, kata Fang Yu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Fang Yu. Tatapan mata orang-orang itu tidak ada bedanya dengan tatapan mata dewa sungguhan. Tak seorang pun menyangka bahwa pria bertopeng yang telah membawa mereka pada rasa penindasan yang amat sangat itu akan dibunuh begitu saja. Siapakah pemuda ini? Mengapa dia begitu kuat? Di tengah tatapan kagum sekaligus takut dari orang banyak, Fang Yu memegang Qin Lang dengan satu tangan, mengikuti Qin Yimo, dan berjalan perlahan. Tidak lama setelah kembali ke hotel, Qin Lang terbangun. Kamu bisa kembali ke ibu kota nanti. Fang Yu berkata pada Qin Yimo. Qin Yimo mengangguk.